Wanita ini hampir depresi karena ditinggal mati oleh suaminya. Udah gitu, anaknya juga tidak peduli dengannya karena ibunya terus-terusan memarahinya. Sampai akhirnya, wanita itu bertemu dengan seorang pria yang memberikan pertolongan. Mereka menjadi dekat dan terjadilah sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul Nook yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Eliza. Dia menikah dan tinggal di sebuah kota bernama Nook. Lokasinya di Greenland. Namun suaminya meninggal dan itu membuat Eliza jadi stres dan hampir depresi. Untuk meringankan gejalanya, Eliza membutuhkan obat penenang. Dia ke apotek, namun sayang apoteker tidak memberikannya karena Eliza tidak memiliki resep dari dokter. Ya, tentu aja Eliza kesal. Dia sangat membutuhkan obat itu. Di waktu yang bersamaan, ada seorang pria yang membeli obat yang diinginkan Eliza. Jadi dia mengejarnya dan meminta obat itu. Jika perlu, dia akan membayarnya. Pria itu bernama Mark. Mark tidak ingin memberikan obat itu karena Eliza tidak punya resep dokter, karena obat ini tidak diperjual ke sembarangan. Tapi Eliza tetap bersikeras. Karena tidak ingin berdebat panjang, akhirnya Mark memberikannya dan meminta kontaknya Eliza. Jaga-jaga, siapa tahu Eliza butuh bantuan. Di rumah itu Eliza tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Carl. Tapi diketahui mereka bertengkar dan Carl kabur dari rumah. Malam itu seperti biasa Eliza minum obatnya, tapi sepertinya dia terkena reaksi yang berlebihan hingga membuatnya jadi sempoyongan. Eliza mencoba menelpon Carl untuk pulang dan membantunya, tapi pas bangun di pagi hari, dia terkejut kalau di rumahnya sudah ada Mark. Ternyata malam itu Eliza menelpon Mark, bukan Carl. Karena sudah di sana, Mark membantu Eliza membuatkan sarapan. Semenjak itu Eliza dan Mark mulai lebih kenal satu sama lain. Bahkan ketika Eliza tidak bisa tidur, dia menelpon Mark sampai pagi menjelang. Dan semenjak itu juga, raut muka Eliza jadi berubah menjadi lebih bahagia dan sumringah. Mereka jalan-jalan sambil membicarakan Carl yang pergi dari rumah karena masalah perempuan. Ya, jadi Eliza tidak setuju Carl berpacaran kalau masih belum memiliki pekerjaan. Tapi masalahnya Carl udah terlanjur cinta. Karena larangan yang diberikan Eliza itu, Carl dan dirinya berantem dan terjadi hubungan yang tidak sehat di antara mereka. Mark terlihat tidak setuju apa yang dikatakan Eliza. Baginya, Carl berhak mencintai seseorang dan membuktikan kalau dia bisa bertanggung jawab atas kekasihnya. Perbedaan pendapat itu membuat Eliza sedikit tersinggung dan marah. Sampai suatu hari, Carl akhirnya pulang dan menemukan ibunya teler akibat kebanyakan minum. Di saat yang bersamaan, datang Mark yang ingin meminta maaf pada Eliza. Tentu aja Carl terkejut dan mengira kalau Mark dan ibunya telah memiliki hubungan. Kaburnya Carl dari rumah, ternyata selama ini dia menginap di tempat temannya, dan juga sering main ke tempat hiburan malam, dan juga sering buat keributan. Entah apa yang ada di pikirannya. Jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumah dan menghadapi omelan ibunya yang tiada henti. Sementara itu, Mark dan Eliza makin hari makin lengket. Ketemuan di supermarket, jalan-jalan pakai kapal, hingga mojok di rumah. Suatu malam, Mark hampir aja menabrak Carl yang habis pulang dari THM. Karena tidak ada tujuan, akhirnya Mark mengajak Carl ikut dengannya ngobrol ditemani Coca-Cola. Intinya, di sini Carl menjelaskan mengapa dia selama ini bertengkar dengan ibunya. Ya, dia tidak direstui bersama pacarnya. Ibunya terus melarang. Karena kejadian itu, Carl jadi stres dan lebih sering jajan sama kupu-kupu malam. Mark lantas memberikan nasihat pada Carl untuk terus melanjutkan hidup dan berdamai dengan ibunya. Ya, itu memang tidaklah mudah, tapi wajib dicoba. Kali itu Mark sedang bersama Eliza mengatakan kalau dia akan kembali ke Filipina untuk melihat bisnis yang ia kelola. Tentu saja Eliza akan merasa kehilangan. Tapi Mark mengajaknya, akan sangat menyenangkan jika mereka bisa pergi bersama-sama. Ya, itu mungkin akan menyenangkan. Eliza juga mengajak Carl ikut dengannya ke Filipina. Dengan wajah yang gembira, Carl menyetujuinya. Apalagi dia sudah sangat bosan berada di Nuuk. Hal itu mereka merayakan kegembiraan tersebut. Mereka sudah mengatur rencana akan pergi kemana aja dan mau ngapain aja. Namun pada hari keberangkatan, Carl melupakan paspornya di rumah. Akan membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di rumah dan kembali ke bandara lagi.
Carl akhirnya bisa menemukan paspornya, tapi pesawat sudah akan berangkat dan Eliza memutuskan pergi duluan. Dia meminta Carl untuk menyusul lewat penerbangan berikutnya. Tapi malamnya ternyata Carl tidak bisa berangkat karena ada badai yang melanda daerah itu. Semua penerbangan dibatalkan. Hasilnya Eliza marah-marah dan menyalahkan keteledoran Carl. Mereka kembali debat dan marahan lagi. Carl dipastikan batal ke Filipina. Sementara itu Eliza dan Mark sudah berada di hotel dan bersantai. Tentu aja Mark menanyakan di mana Carl. Ya, mumpung tidak ada Carl, Mark mengambil kesempatan dan mereka pun melakukan permantapan. Tapi di pagi harinya, Eliza tidak menemukan Mark. Di kamar dan di lobi hotel juga tidak ada. Bahkan, namanya pun juga tidak terdaftar sebagai tamu. Apa yang terjadi? Kemana perginya Mark? Eliza jadi sedih mengira kalau dia ditinggalkan Mark begitu aja. Akhirnya, dia kembali ke Nook. Hingga di pagi harinya dia terkejut melihat tubuh Carl sudah terbujur kaku di luar rumah, hampir tertutup salju. Ya, bisa dipastikan kalau Carl telah tiada. Lalu, apa yang terjadi dengannya? Eliza kembali menelan kesedihan, udah gitu obatnya juga hampir habis. Eliza lantas mencari keberadaan Mark. Tapi anehnya tidak ada yang mengenalinya. Di apotik, di supermarket tidak ada yang tahu siapa Mark. Ketika Eliza kembali pulang, dia menemukan Mark sudah ada di dalam rumahnya. Dia menangis dan bertanya kemana Mark selama ini. Mark hanya terdiam sambil memberikan kunci rumah yang sering dibawa Carl. Sontak, Eliza terkejut. Jangan-jangan kematian Carl ada hubungannya dengan Mark. Ya, itu memang benar. Mark adalah pelakunya. Eliza yang hampir kehilangan kesadaran dilarikan ke rumah sakit oleh Mark karena terguncang. Lalu dia pergi begitu aja. Lantas, apa yang membuat Mark menghabisi Carl? Jadi, selama ini Mark memang sudah merencanakan semuanya. Pertemuannya dengan Eliza dan Carl sudah ia atur. Dulu, Mark punya anak perempuan bernama Tessa, yang tidak lain adalah kekasih dari Carl. Karena tidak diperbolehkan pacaran sama Eliza, Carl akhirnya pergi mencari lubang yang lain. Tahu aja kan maksudnya? Tessa tahu hal itu dari temannya dan tidak terima. Sama aja Carl mengkhianati Tessa. Tessa yang kesal dan putus asa lantas mengakhiri hidupnya. Itulah mengapa Mark balas dendam atas kematian putrinya. Mungkin tidak sepenuhnya salah Carl dan Eliza, tapi rasa putus asa Tessa membuat dirinya menghilang dari dunia ini dan meninggalkan kepedihan bagi Mark. Mark kini berjuang untuk memaafkan dirinya sendiri. Entah apa yang akan ia lakukan. Sementara Eliza jadi gila dan stres berada di rumah sakit jiwa. Itulah tadi alur cerita film Nook. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.